Halo, namaku Dias Rismayanti. Biasa dipanggil Tias. Aku dengan NIM akhir 043. Halo, nama aku Sofyan Wahyu Prasendria. Bisa dipanggil Sofyan dengan NIM akhir 062. Halo, nama aku Dimas Alif Yudhistra. Bisa dipanggil Dimas dengan NIM akhir 102. Saya Muhammad Bima Aditya, biasa dipanggil Bima, dengan NIM akhir 085. Pernah pegang es batu dan bilang, dingin banget. Atau minum teh panas dan bilang, panas banget. Tapi, kamu tahu nggak sih sebenarnya apa itu suhu dan kalor? Dan apa bedanya? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Dalam fisika, suhu menggambarkan energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel penyusun suatu zat. Artinya, suhu menunjukkan seberapa cepat partikel-partikel seperti atom atau molekul bergerak di dalam benda tersebut. Ketika suhu suatu benda meningkat, partikel-partikelnya akan bergerak atau bergetar lebih cepat karena memperoleh lebih banyak energi. Sebaliknya, jika suhu menurun, gerakan partikel akan melambat karena energi kinetiknya berkurang. Oleh karena itu, suhu berperan penting dalam menentukan berbagai sifat-sifat zat, seperti perubahan wujud, padat, cair, dan gas, atau perpindahan panas. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Misalnya saat kamu memegang gelas yang berisi air panas, tanganmu akan terasa hangat. Itu karena kalor berpindah dari air panas ke tanganmu. Kalor bisa membuat benda menjadi lebih panas, meleleh, bahkan mendidih. Jadi ingat ya, kalor itu bukan benda, tapi energi panas yang berpindah. Kalor bisa berpindah lewat 3 cara utama nih. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Pada proses ini, kalor merambat dari bagian yang panas ke bagian yang dingin melalui tumbukan antar partikel. Misalnya, ketika sebuah sendok logam dicelupkan ke dalam teh panas, bagian ujung sendok yang berada di luar cairan lama-kelamaan ikut terasa panas. Hal ini terjadi karena partikel-partikel logam di bagian bawah yang bersentuhan dengan teh mentransfer energi panas ke partikel di bagian atas secara berurutan. Zat padat seperti logam merupakan konduktor panas yang baik, sedangkan bahan seperti kayu atau plastik disebut isolator panas karena sulit menghantarkan kalor. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran zat cair atau gas dan disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Dalam konveksi, partikel yang lebih panas bergerak naik karena massa jenisnya lebih kecil, sementara partikel yang lebih dingin turun menggantikannya. Contohnya, bisa kamu lihat saat air mendidih di panci. Bagian bawah air yang dipanaskan akan naik ke atas, sementara air yang lebih dingin turun ke bawah, membentuk arus konveksi. Peristiwa ini juga terjadi di alam, seperti terbentuknya angin laut dan angin darat, akibat perbedaan suhu antara daratan dan lautan. Yang ketiga yakni radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Energi panas dipindahkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, biasanya dalam bentuk gelombang inframerah. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, meskipun di antara keduanya terdapat ruang hampa. Proses radiasi juga terjadi saat kita merasakan panas dari api unggun tanpa menyentuhnya. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar atau 1 derajat Celcius. Setiap bahan punya kalor jenis yang berbeda. Misalnya, air punya kalor jenis besar, jadi butuh waktu lama untuk panas. Sedangkan logam, kalor jenisnya kecil, jadi cepat panas. Sedangkan untuk rumus kalor jenis bisa ditulis seperti ini.
Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan keterangan Q adalah jumlah kalor dalam satuan Joule, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan C adalah kalor jenis zat dalam Joule per kilogram per derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah delta T adalah perubahan suhu. Contohnya, kalau kamu memanaskan 1 kg air hingga suhunya naik ke 10 derajat, jumlah kalori yang dibutuhkan bisa dihitung pakai rumus tadi. Jadi, kalor jenis menunjukkan seberapa cepat suatu benda menyerap atau melepaskan panas. Perbedaan antara suhu dan kalor. Suhu dan kalor sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Terdapat dua contoh yang membedakannya, yaitu pada suhu menggambarkan termometer suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Artinya, suhu menunjukkan seberapa tinggi atau rendah energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Suhu biasanya diukur menggunakan termometer dengan satuan seperti Celcius, Kelvin, atau Fahrenheit. Dan yang kedua, sebagai contoh ada panci yang sedang dipanaskan. Nah, dari contoh panci yang sedang dipanaskan menggambarkan kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi, saat air dipanaskan di atas kompor, kalor dari api berpindah ke panci dan kemudian ke air, hingga akhirnya air menjadi panas. Jadi, kesimpulannya yaitu suhu menunjukkan seberapa panas suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah antar benda karena perbedaan suhu. Adapun penerapan suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya konsep suhu dan kalor sangat dekat dengan aktivitas kita setiap hari. Contoh yang pertama adalah AC atau pendingin ruangan. AC bekerja dengan prinsip perpindahan kalor. Udara panas dari dalam ruangan diserap oleh zat pendingin atau refrigeran di dalam AC, lalu dilepaskan keluar ruangan. Proses ini membuat suhu udara di dalam ruangan menjadi lebih rendah dan terasa sejuk. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah termos air panas. Termos berfungsi untuk menghambat perpindahan kalor agar air panas di dalamnya tidak cepat dingin. Dinding termos yang kedap udara berfungsi mencegah perpindahan panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi, sehingga suhu air dalam termos bisa bertahan lebih lama. Dan yang terakhir, contohnya yaitu panci yang sedang dipanaskan ketika memasak. Ketika memasak, kalor dari api berpindah ke panci dan kemudian ke makanan melalui proses konduksi. Inilah yang menyebabkan suhu makanan meningkat hingga akhirnya matang. Bahan logam pada panci yang mengantarkan panas dengan baik membuat proses memasak berjalan lebih cepat dan efisien. Jadi, dari ketiga contoh yang saya sebutkan, kita bisa melihat bahwa konsep suhu dan kalor memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mendinginkan ruangan, menjaga suhu minuman, hingga membantu proses memasak. Nah, sekarang kamu tahu bedanya suhu dan kalor, serta cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Coba jawab pertanyaan berikut ya. Jika kamu memanaskan 1 kg air dari 30 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapa kalori yang dibutuhkan? Tulis jawabanmu di komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.